Dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat yang juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, mari kita hidup layak di hadapan Tuhan. Mari kita hidup layak di hadapan Tuhan. Judul khotbah hari ini adalah kehidupan dengan dimensi yang berbeda. Bacaan hari ini diambil dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 11. Sebagai pengantar, mengapa hidup sebagai orang asing itu terasa sulit? Karena hal-hal kecil yang sudah biasa bagi penduduk lokal, yang tidak memerlukan banyak pikiran, usaha, atau energi, selalu menjadi sesuatu yang harus dipikirkan, disadari, dipilih, dan menguras energi bagi orang asing. Misalnya saat menggunakan transportasi umum, orang asing harus memikirkan apakah harus menggunakan kartu atau uang tunai, arah mana yang harus diambil, apakah harus belok kanan atau kiri setelah keluar, dan sebagainya. Mengapa bahasa asing itu sulit? Karena bagi penutur asli, kata-kata langsung keluar seiring dengan pikirannya. Tetapi bagi orang asing, bahasa itu tidak otomatis terdengar dan harus selalu disadari serta didengarkan dengan penuh konsentrasi sehingga menguras banyak energi, capek dan kelelahannya, ya kan? Namun kalau kita terus-menerus menyadarinya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, lama-lama akan mulai terdengar secara alami, tanpa harus berpikir keras atau menguras energi. Kita bisa mendengar, memahami, dan berbicara dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk bisa menjadi kebiasaan seperti itu, kita memang butuh waktu untuk mengulang dan fokus secara konsisten. Apa itu kebiasaan? Kebiasaan adalah tindakan yang terjadi secara otomatis tanpa perlu memikirkan atau menghabiskan energi. Budaya adalah hal-hal yang terasa dan alami untuk dipikirkan dan dilakukan. Jika suatu hal menjadi kebiasaan, ia akan membimbing hidup kita tanpa perlu usaha sadar. Itulah sebabnya kebiasaan buruk bisa menghancurkan hidup seseorang, sedangkan kebiasaan baik bisa membawa seseorang kepada keberhasilan. Karena itu pula banyak yang mengatakan bahwa memberikan kebiasaan baik kepada anaknya adalah hadiah terbaik dari orang tua. Lalu bagaimana dengan kebiasaan rohani kita saat ini? Kita dahulu adalah budak di kerajaan iblis, mau tidak mau. Namun kini sekarang kita telah menjadi anak-anak Allah yang memiliki kewarganegaraan surgawi. Sebagai warga kerajaan Allah karena percaya kepada Yesus Kristus. Namun bisa jadi kita masih hidup seolah-olah sebagai orang asing di kerajaan Allah.
Dulu, saat kita masih menjadi budak setan si iblis, kita hidup pola pikir yang berpusat pada diri sendiri, materi, dan kesuksesan duniawi. Namun, bisa jadi meskipun sekarang kita sudah menjadi anak-anak Allah, kita masih hidup dengan cara yang sama. Hidup berpusat pada diri sendiri, materi, dan kesuksesan duniawi terasa sangat wajar dan tidak membutuhkan usaha atau energi lebih. Karena itulah kebiasaan lama yang telah tertanam dalam diri kita. Itulah kehidupan sebagai budak yang ditanamkan iblis dalam pikiran dan hati kita. Kita sudah terbiasa hidup sebagai budak, sehingga tanpa kita sadari kita tetap berpikir dan bertindak seperti saat kita menjadi budak. Tetapi sekarang kita adalah anak-anak Allah, telah diselamatkan oleh anugerahnya melalui iman kepada Kristus. Status kita telah berubah dari budak setan menjadi anak-anak Allah. Kita bukan lagi hamba dosa, tetapi anak-anak Allah. Namun dalam kebiasaan dan budaya hidup kita masih ada sisa-sisa. Sifat lama, pola pikir lama, kebiasaan lama, dan cara hidup lama. Karena itu Alkitab mengingatkan kita telah dibebaskan dari perbudakan iblis dan dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Maka sekarang kita harus hidup sebagai anak-anak Allah, menjalani kehidupan dengan level dimensi yang berbeda. Allah menciptakan kita menurut gambarnya untuk beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi, dan berkuasa dan menaklukkan dunia. Hidup yang telah memulihkan gambar Allah adalah hidup dengan level dimensi yang berbeda. Kehidup kita adalah hidup yang tetap berkelimpahan meskipun sudah memberi semuanya. Kita tidak perlu hidup berpusat pada diri sendiri, materi, dan kesuksesan duniawi. Itulah hidup sebagai anak-anak Allah. Kita telah dipanggil untuk keluar dari kehidupan sebagai budak yang berpusat pada diri sendiri, materi, dan kesuksesan duniawi, menuju hidup yang berpusat pada hanya Kristus, hanya kerajaan Allah, dan hanya kepenuhan Roh Kudus. 3K. Melalui Musa, Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, tempat mereka hidup sebagai budak. Allah memanggil mereka untuk hidup bersamanya. Namun di padang gurun mereka mengeluh dan bersungut-sungut karena tidak ada air dan makanan. Padahal kalau kita hidup bersama Allah, sekalipun harus mati di padang gurun, itu tetap tidak masalah. Bersama Allah kita tidak kekurangan apa-apa lagi. Karena iblis bukan lagi Tuhan kita. Tuhanlah Tuhan dan Raja kita. Dan Allah adalah Bapa yang selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Kasih tidak boleh hanya menjadi kata benda, ia harus menjadi kata kerja. Kita harus diungkapkan. Demikian juga menjadi anak Allah tidak boleh hanya berdiam sebagai status, tetapi harus dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Penginjilan juga tidak boleh hanya jadi istilah atau konsep, harus terus dilakukan, terus disampaikan tanpa berhenti. Karena itu, kita perlu secara berulang dan fokus menerapkan kehidupan dan bahasa kerajaan Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Kita terus dilatih dan dipraktikkan, pada akhirnya semuanya akan menjadi milik kita secara alami, menjadi gaya hidup yang memuliakan Allah. Hidup sebagai anak Allah adalah hidup yang menduduki tanah tempat yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dalam Yohanes 6 ayat 33, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Victory before fight. Karena dia sudah mengalahkan semuanya, kita hanya perlu pergi dengan iman, dengan terus terang, dan menduduki tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Kalau kita tidak melangkah, kita tidak akan mendudukinya. Dan kalau kita tidak percaya, kita tidak bisa melangkah.
Tetapi jika kita percaya pada perjanjian Allah dan melangkah maju, maka Allah akan digenapi perjanjiannya. Mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Yang kita perlu lakukan hanyalah masuk dan menduduki tanah perjanjian itu dengan mata iman. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus agar semua anggota kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon hidup sebagai warga kerajaan surga dengan terus menyadari, menggunakan dan menerapkan budaya dan bahasa kerajaan Allah dalam kehidupan saudara sehari-hari. Sehingga kita semua memiliki kebiasaan yang layak sebagai warga kerajaan setelah membuang semuanya sepenuhnya pola pikir, kebiasaan dan gaya hidup lama sebagai budak dosa. Lalu mulai hidup dalam level dimensi yang berbeda, hidup yang memuliakan Allah. Pokok bahasan yang pertama adalah kehidupan yang mencari perkara yang di atas. Dalam Kolose 3 pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalamnya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, maka kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Paulus menasihatkan para orang percaya untuk mencari perkara yang di atas. Akhirnya, prinsip dasar hidup orang Kristen adalah tidak boleh menetapkan perhatian dan tujuan pada hal-hal duniawi, melainkan mengarahkannya pada perkara-perkara yang di atas. Namun, nasihat ini memiliki syarat. Hanya mereka yang telah diselamatkan hanya oleh Kristus yang dapat menjalankannya. Artinya orang yang belum percaya mungkin saja menginginkan hal-hal yang di atas, tetapi mereka tidak memiliki kualifikasi rohani untuk benar-benar mencarinya. Hidup yang mencari perkara surgawi hanya mungkin bagi mereka yang telah menjadi manusia baru menurut gambar Sang Pencipta, mereka yang telah lahir baru di dalam Kristus. Oleh karena itu, nasihat ini bukan beban atau wajiban yang memberatkan bagi orang Kristen, orang percaya, melainkan sebuah anugerah dan hak istimewa yang hanya diberikan kepada anak-anak Allah. Jika kita sungguh menyadari bahwa kita telah dibangkitkan bersama Kristus, bahwa kita telah mati terhadap kodrat lama dan dilahirkan sebagai ciptaan baru dalam Dia, maka sudah seharusnya kita tidak lagi mengejar hal-hal duniawi, melainkan mengejar hal-hal surgawi. Sejak saat seorang percaya mengakui Kristus sebagai Tuhan, ia beroleh kewarganegaraan surgawi. Dan sebagai warga kerajaan surga, arah hidup, pemikiran, tujuan, dan hasrat kita pun seharusnya terarah kepada Kristus dan hal-hal yang kekal. Seorang percaya menjadi warga kerajaan surga sejak saat ia mengakui Kristus sebagai Tuhan. Dalam Filipi pasal 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Dan hidup orang percaya di dunia ini adalah seperti kehidupan seorang penduduk yang sedang berjalan menuju tanah airnya di surga. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Karena itu kita harus memberitakan Kristus kepada keluarga, kenalan, kerabat, sesama bangsa yang belum hidup mengejar perkara yang di atas, agar mereka juga dibangkitkan bersama Kristus dan hidup dalam identitas baru sebagai anak-anak Allah.
Tanpa Kristus, seorang pun tidak dapat bertemu dengan Allah. Mengapa? Karena hanya Kristus yang dapat menyelesaikan 3 masalah mendasar manusia. Masalah setan, masalah dosa, masalah terpisah dari Tuhan. Kristus adalah Raja sejati yang telah menghancurkan kuasa iblis. Kristus adalah imam besar sejati yang telah menebus kita dari dosa melalui salibnya. Kristus adalah nabi sejati yang telah membuka jalan agar manusia dapat berbalik kepada Tuhan. Di luar Kristus tidak ada jalan keselamatan. Hanya melalui Dia, Kristus, seseorang bisa dipulihkan dari kehidupan lama dan menerima hidup baru sebagai ciptaan baru dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, hanya Yesus satu-satunya Allah dan Yesus adalah Kristus. Semua anggota Jemaat Kebaktian Bahasa Indonesia di Gereja Yewon telah menerima keselamatan dan memperoleh hak serta berkat untuk mencari perkara yang di atas, karena telah mengakui dan percaya bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Kristus. Saya berdoa agar kita semua memberitakan kabar baik ini, Kristus, kepada keluarga, kerabat, kenalan, sama sesama bangsa kita yang belum mengetahuinya. Kiranya kita dipakai Tuhan untuk menjadi terang yang menyelamatkan mereka dari kegelapan dan menjadi garam yang membawa pengaruh ilahi di tengah dunia. Pokok bahasan yang kedua adalah kehidupan yang terus-menerus diperbarui. Dalam ayat 5 sampai dengan 11, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang di duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang babar atau orang sekit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Rasul Paulus dalam ayat 1 sampai dengan 4 menyampaikan arah dan prinsip hidup orang percaya yang mencari perkara-perkara yang di atas. Lalu dari ayat 5 sampai ayat 11 ia memberikan pengajaran yang lebih praktis, yaitu tentang kebiasaan lama yang harus ditanggalkan oleh orang percaya yang telah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Secara khusus, Paulus menyebutkan 5 hal yang harus dibuang dari sisi karakter sifat dan 5 dari sisi perilaku tindakan. Paulus sengaja membedakan keduanya karena cara penanganannya berbeda. Untuk dosa yang berasal dari hati, Paulus berkata, matikanlah itu. Sedangkan untuk dosa yang berupa perbuatan, Paulus berkata, buanglah semuanya itu. Tentang dosa hati yang disebut sebagai segala sesuatu yang duniawi, Paulus menyebut 5 hal: percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Di antara kelima hal ini, keserakahan adalah akar terdalamnya. Karena sesungguhnya nafsu terhadap lawan jenis itulah percabulan dan nafsu jahat. Keserakahan terhadap uang dan materi itulah kenajisan dan hawa nafsu. Hati yang tidak puas akan apa yang telah diberikan Tuhan dan ingin selalu menambahkan hal lain di luar Kristus, itulah akar dari semua dosa.
Ketika Kristus dan anugerahnya tidak cukup bagi hati manusia, maka hati itu akan mencari hal lain yang akhirnya menuntun kepada berbagai bentuk dosa. Dalam Yakobus 1 ayat 14 sampai dengan 15, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ketika keserakahan mulai berakar dalam hati, maka keserakahan itu akan menjadi tuan atas hidup seseorang dan menggantikan posisi Allah. Itulah yang disebut berhala. Berhala adalah segala sesuatu yang berada di antara kita dan Allah, yang membuat kita tidak bisa melihat Allah dengan jelas. Apapun yang mengaburkan pandangan kita kepada Allah, itulah berhala. Bagi sebagian orang, berhalanya bisa berupa uang. Bagi yang lain bisa berupa lawan jenis. Bagi yang lain lagi bisa berupa kehormatan dan kekuasaan. Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut saling mendustai. Perasaan tidak senang yang dipendam dalam hati terlebih dahulu melukai diri sendiri dan kemudian melukai orang lain. Hati yang dipenuhi niat jahat untuk menyakiti orang lain, kebiasaan buruk yang timbul karena rendahnya kesadaran moral. Perbuatan seperti menjelekkan, menghalangi, mempermalukan orang lain. Kata-kata kasar dan hina yang merusak harga diri seseorang, serta kebohongan yang menipu diri sendiri dan orang lain. Semua itu adalah tindakan dari manusia lama. Yang menarik adalah tindakan-tindakan yang dikritik Paulus ini bukan terjadi secara acak, melainkan merupakan serangkaian proses yang saling berkaitan dan berlangsung secara bertahap. Dalam relasi antara manusia, ketika seseorang mulai menyimpan marah, ia akan mulai memikirkan hal-hal negatif untuk menjatuhkan orang lain dengan niat jahat. Lalu sebagai bentuk balas dendam terhadap penghinaan yang ia alami, ia mulai mengucapkan fitnah, kata-kata kotor yang menyakitkan, bahkan mendusta untuk menyerang balik. Namun yang mengejutkan adalah semua ini bisa tetap terjadi bahkan setelah seseorang menjadi orang percaya. Oleh sebab itu, untuk bisa menang atas godaan iblis yang terus mengelilingi dan menyerang kita, kita harus terus-menerus memotong dan membuangnya dari dalam diri kita dengan bantuan Roh Kudus. Ini adalah perjuangan yang tidak boleh kita abaikan, karena hanya dengan hidup yang disucikan setiap hari, kita bisa semakin menyerupai Kristus dan hidup sebagai manusia baru yang berkenan di hadapan Allah. Dengan kata lain, perintah untuk menanggalkan manusia lama bukanlah tindakan sesaat atau keputusan sekali jadi, melainkan menggambarkan suatu proses yang berkelanjutan dan terus-menerus. Artinya kita harus senantiasa menanggalkan pakaian lama kita, kehidupan lama yang tidak berkenan di hadapan Allah. Segala hal dalam diri kita yang tidak layak di hadapan Tuhan, segala pola pikir yang berpusat pada diri sendiri, materi, kesuksesan duniawi yang tidak membawa manfaat secara rohani, harus terus-menerus dipotong dan dibuangkan dengan pedang firman Tuhan. Dalam Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Karena itu marilah kita terus-menerus memperbarui diri dengan kebenaran firman, agar kita hidup bukan lagi sebagai manusia lama,
melainkan sebagai manusia baru yang sesuai dengan kehendak dan gambar Allah. Dalam perjuangan rohani seperti ini, percayalah bahwa Roh Kudus sendiri yang akan berperang bagi kita dan memberikan kemenangan. Karena itu, sebutlah nama Kristus dengan terus terang, karena di dalam namanya ada kuasa dan kemenangan. Saya berdoa agar seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon dengan tegas membuang segala sampah rohani dalam hidup yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, yaitu segala kekhawatiran, kecemasan, keluhan, sungut-sungut, iri hati, dan kecemburuan, sehingga kiranya hidup sebagai hidup setiap hari dalam pembaruan di dalam Kristus dan nyatakan bukti hidup sebagai manusia baru di setiap tempat, di sekolah, di tempat kerja, dan dimanapun saudara berada. Diduduki tanah perjanjian yang Tuhan telah janjikan kepada saudara. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus agar saudara semua menjalani kehidupan yang diperbarui setiap hari dan menjadi saksi dari kehidupan dengan dimensi yang berbeda di dalam Kristus. Sebagai kesimpulan, kalau kita mendengar nama Leonardo da Vinci, seniman besar dunia asal Italia, pasti yang langsung terlintas di pikiran kita adalah karya terkenalnya Perjamuan Terakhir. Dalam lukisan itu, Yesus duduk tepat di tengah dengan tangannya diletakkan di atas meja. Namun awalnya menurut cerita, Yesus digambarkan sedang mengangkat sebuah cawan dengan satu tangan. Ada alasannya. Ketika Leonardo da Vinci hampir menyelesaikan lukisan itu, ia menunjukkannya kepada temannya. Dan temannya langsung berkata, wah, cawan itu kelihatan sangat nyata. Mendengar itu, Leonardo da Vinci merasa sangat terganggu. Ia berkata tidak boleh ada sesuatu pun yang lebih menonjol daripada Yesus. Lalu ia menghapus cawan itu dari lukisan dan mengubahnya menjadi seperti yang kita lihat sekarang. Betul sekali, tidak boleh ada yang lebih penting daripada Kristus. Begitu pula dalam kehidupan orang percaya yang hidup di level yang berbeda. Ketika seluruh fokus hidup kita tertuju pada Yesus Kristus, kita akan mengalami hidup yang terus diperbarui setiap hari. Hidup yang mampu mengatasi segala situasi dan kondisi dengan kemenangan. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus agar semua anggota kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon menjalani kehidupan dengan dimensi level yang berbeda dan setiap hari mengalami kekayaan, kelimpahan rohani yang melimpah, bagaikan tanah yang mengalir dengan susu dan madu yang telah Tuhan janjikan. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau telah memanggil kami sebagai anak-anak-Mu yang boleh hidup dengan mencari perkara-perkara yang di atas. Terima kasih karena Engkau telah menyadarkan kami bahwa mencari perkara yang di atas bukanlah beban, melainkan sebuah hak istimewa dan berkat bagi anak-anak Allah. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat memberitakan kasih Allah, yaitu Kristus, kepada orang-orang yang belum percaya dan belum mengenal berkat kerajaan Allah, supaya bersama-sama kami bisa memperluas kerajaan-Mu dan menikmati berkat dari atas. Tolong kami agar kami bisa benar-benar meninggalkan semua kebiasaan, sifat, dan budaya lama yang berasal dari kerajaan kegelapan. Dan sebagai warga kerajaan Allah, mampukan kami berbentuk kebiasaan, karakter, dan budaya yang layak di hadapan-Mu. Perbaruilah kami setiap hari. Terima kasih karena Engkau memampukan kami hidup sebagai warga kerajaan Allah, sebagai duta Kristus, dan menjalani kehidupan dengan dimensi level yang berbeda. Segala kemuliaan dan ucapan syukur kami naikkan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.